Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Ibu Destiana selaku pelaku UMKM nih. Mulai dari 91 sampai sekarang udah hampir 30 tahun Bu ya. Iya. Berkiprah di dunia UMKM, khususnya di oleh-oleh khas Bengkulu ya. Iya, oleh-oleh khas Bengkulu. Dari 3 produk sekarang udah berapa banyak produk Bu? Lebih kurang itu hampir 15 produk. 15 produk Iya, total ya? totalnya. Gitu. Iya. Nah, bercerita juga tentang perjalanan selama 30 tahun ini. 5 tahun pertama merupakan rintisan mungkin ya dari Bu Destiana juga, alias Ibu Gadis nih gitu kan. Setelah 5 tahun itu gimana lagi nih cerita-ceritanya Bu? Dibagiin dong. Iya, setelah 5 tahun saya istilahnya menjajahkan jualan itu door to door. Untuk tahun ke-6-nya karena kita sudah buka toko di rumah, produksi sambil buka toko, nah orang Tapi udah di rumah pertama kali? Iya, pertama bukanya tokonya di rumah. ya? Ya, tokonya di rumah. Ya, jadi istilahnya konsumen itu udah mulai datang. Sudah mulai datang sendiri gitu. Kita nggak keliling lagi menjajahkannya. Ya. Dan pertama kali buka toko selain di rumah, kapan? Selain di rumah itu bukanya saya setelah di rumah itu di yang keduanya di PTM. Oh, di PTM. Pasar Tradisional di pasar di mall. Di mall ya? Iya, Ya, itu gitu. bagian bawah. Oh iya. Ya, itu. Itu pertama kalinya juga. Iya, udah itu yang keduanya. Ini yang kedua ya, Ya, gitu, setelah di yang rumah, di rumah iya. gitu ya. Oh, dan sekarang sudah berapa banyak toko Bu? Ya, alhamdulillah itu ada juga yang di Bandara Fatmawati. Ada 1. Sudah ada juga cabang di Kaur. Oh, di Kaur. Iya. Berarti total di rumah, di PTM, di bandara, di Kaur. 4 ya? Iya. 4 ya. Sekarang. Oh, gitu. Iya. Wah, luar biasa ya, maksudnya perjalanannya juga gitu kan. Nah, kalau ditanya perjalanan yang paling apa ya, paling duka lah mungkin ya, apa saat COVID atau sebelum COVID, atau pernah nggak menjalani selama 30 tahun itu? Iya, lika-likunya sangat, ya bilang sedih, senangnya ada semua. Ada semua ya? Ada Iya. semua. Tapi kita lakonin aja dengan sabar, dengan tekad kita harus maju gitu. Nah, yang agak sedihnya itu waktu COVID ya. Waktu COVID, kenapa? Waktu COVID itu karena kita dapat anak magang banyak. Jadi karyawan kan banyak, tambah anak magang itu kalau nggak salah dulu hampir 20 orang. Anak magang dari mana? Itu dari SMK. Oh, dari SMA. Setiap tahun tuh ada magang di Tempat ya? UMKM Gadis Cemara Indah itu ada. Jadi ya otomatis kita kan mau lebaran. Jadi stok harus banyak. Itu biasanya 10 lipat dari biasa kalau stok lebaran. Oh. Iya. Berarti momen rezekinya itu Lebaran ya? Iya, kalau Gitu. kita punya biasanya 100 kilo harus 1000 kilo. Nah, gitu kalau lebaran. Jadi itu semuanya udah kita persiapkan. Itu biasanya hamin berapa lebaran Bu dipersiapkan? Itu 1 bulan sebelum puasa. 1 bulan sebelum puasa ya? Iya, udah mulai stok dan udah Iya, mulai produksi ya? Iya, kita cari produk-produk yang bertahan itu selama 6 bulan. Kita iya. dulu. Nah, setelah stok banyak, COVID datang. Iya. Aduh, saya bilang gitu, gimana ini kue kita ini gimana? Tapi saya tetap bertahan sama karyawan. Saya bilang kita tetap produksi, insya Allah tetap terjual. Tapi karyawan ini juga mungkin khawatir ya. Iya. Was-was lah ya. Was-was karena yang datang nggak ada, kita keluar nggak boleh. Nah, jadi gimana bilang karyawan, kita stop aja Bu produksinya. Oh, sampai kayak gitu Sampai karyawannya gitu. Nanti bagaimana Ibu mau kasih gaji kita kalau kuenya nggak terjual? Iya. Saya bilang gini, kita sama-sama berdoa, semoga kue kita tetap terjual. Kalau masalah
gaji itu bukan tugas ibu nggak usah mikir ke situ. Terjual tidak terjual kue kita, gaji kalian pasti saya bayar. Nah, itu aja. Hak kalian ya, pasti hak kalian. Ya, itu saya nggak akan mungkin menahan hak orang itu. Nah, udah memang udah prinsip saya tidak akan mempersulit istilahnya gaji karyawan itu. Walaupun bagaimana caranya saya cari uang, kalian tetap gajian gitu. Walaupun putar otak nih ownernya gitu. Itu kan kayak gitu kan. Terus lanjut ceritanya kayak gimana bisa ininya? Jadi karena saya ini hobinya itu berorganisasi, organisasi apa aja saya ikutin gitu. Di dinas sosial, pokoknya dari dinas-dinas lain saya punya kenalan semua. Saya lewat istilah sekarang kan online udah ada, saya telepon gimana Bu. Nah, ada salah satu yang agak peduli itu dari dinas sosial dulu, karena saya juga ikut Tagana itu istilahnya. Kadisnya langsung? Iya, kadisnya. Dia bilang, "Dis, gimana ini kue kamu?" Saya nggak bisa bilang apa-apa Pak, saya bilang ini kalau Bapak bisa bantu ya ini. Akhirnya dia terjun sendiri. Di mana saya bilang saya lagi di Prapto Pak. Dia nggak bilang dia di rumah, langsung cek itu. Oh, cek dia langsung bilang, ke rumah. Ya setelah itu dia bilang, ya udah ini ya, saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang gini, Bapak bisa bantu nanti katanya ada untuk THR karyawan ini seprovinsi lah, apa untuk PKH apa gitu. Nah, untuk ini ya alhamdulillah Pak, saya bilang udah ngasih jalan keluarnya. Akhirnya dia ada dana sekian, katanya bisa nggak dipersiapkan dalam jangka waktu 2 minggu untuk satu provinsi ini. Insya Allah Pak, saya bilang siap, saya bilang gitu. Itu produk apa aja saat itu? Dia ambil Bapak itu minta? 4 produk. 4 produk ya? Ya, itu kali berapa? Siap Pak, saya bilang. Lembur itu, saya bilang karyawan alhamdulillah, tapi kita harus berjuang, mau lembur, mau Bu, yang penting kue kita terjual ya. Alhamdulillah. Jadi antara saya dengan karyawan tuh saya anggap teman gitu. Solid iya. Bu ya? Iya, saya nggak menganggap mereka itu karyawan gitu, harus nggak. Saya rembukin gimana, bisa nggak kita ini? Bisa Bu, yang penting kue kita terjual. Bahkan tambah semangat tuh ya? Tambah semangat mereka. Alhamdulillah. Dibilang itu 90% kue itu terjual semua. Terjual semua. Iya. Yang awalnya khawatir karena kayak gimana nih, stok udah ada gitu ya. Iya. Itu sangat khawatir. Walaupun saya selalu tidak pernah melihatkan saya itu sedih apa gimana sama kawan, enggak. Saya ketawa-ketawa aja walaupun di hati ini menangis sebenarnya. Khawatir. Sangat khawatir saya. Gimana ya Allah, gimana. Nah, itu. Akhirnya dia bilang kalau nggak terjual gimana Bu? Saya bilang gini, kita nggak usah bingung ya. Kalau nggak terjual panti asuhan banyak, kita bagikan. Itulah rezeki kita. Mungkin lebih dari itu nanti kita dapat. Oh gitu ya Bu? Iya, saya bilang gitu. Pokoknya udah kalau resikonya nggak kejual berarti jadi bantuan untuk orang lain ya? Iya, saya udah pasrah sama yang di atas. Cari jalan terbaiknya, satu-satunya cuma berserah yang di atas itu. Ya. Berarti selama COVID tidak ada pengurangan karyawan? Alhamdulillah di UMKM Gadis Cemara Indah tidak ada pemberhentian karyawan, tetap berjalan sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah kembali normal. Sudah kembali normal. Gitu kan, sudah endemi, sudah selesai COVID-19-nya. Mulai Lebaran tahun ini kemarin udah normal. Udah normal lagi. Wah, luar biasa nih cerita. Ya, maksudnya cerita tantangan nih mungkin Bu ya. Jadi seorang pelaku UMKM gitu ya. Ya, gitu. Tantangan kita. Gitu. Nah, kalau pemasarannya artinya sekarang sudah merambat kemana aja? Kalau pemasaran itu hampir seluruh provinsi. Seluruh provinsi? Iya, karena kita juga menjalankan seperti sekarang itu online juga, itu melayani online itu. Kayak di Bukalapak, TikTok, Shopee, Lazada, semua platform media semua, iya. Berarti ada adminnya juga dong? Ada adminnya juga dong? Iya. Oh ya, berarti kalau pemirsa juga yang mau beli online berarti ada nih gitu ya? Ada, ya. Oke. Nah, dari tadi cerita COVID-nya tadi kan luar biasa nih perjuangan, baik owner, baik ininya karyawannya juga gitu. Aku pengen gali gimana cara ibu sendiri untuk bisa membuat tim yang solid lah ya, pun sampai sekarang walaupun wah badai lah gitu kan, COVID lah mungkin yang jadi tantangan juga untuk pelaku UMKM.
Saya dari awalnya itu bersama karyawan itu ya. Iya, iya. Saya bilang gini, saya bukan istilahnya merasa pemilik, jadi saya harus berhak, kalian harus begini, tidak. Nah karena kita sama-sama, apalagi tetangga, saya punya usaha kecil-kecilan begini, saya ajak merekrut pertama kali lingkungan. Oh, yang terdekat. Iya, ya, yang terdekat ibu-ibu, daripada dia duduk-duduk ngerumpi, Iya. lebih baik kita kerjasama di rumah, kita untuk menambah penghasilan keluarga gitu, untuk jajan-jajan anak Iya, gitu. Nah, alhamdulillah mereka mau. Jadi pertama saya ajak begitu, kita kerjasama, karena saya juga cari nafkah, ibu-ibu cari nafkah. Jadi kita kalau bisa kita kerja di sini di tempat saya, saya cuma minta itu merasa memiliki. Nah gitu. Iya. Kalau tidak merasa memiliki, nanti kerjanya kan nggak benar. Iya. Jadi kalau merasa memiliki itu, saya bilang, oh kue kita ini harus bagus. Kalau nggak bagus nanti nggak enak, orang nggak beli. Nah saya minta tolong itu aja. Ya. Jadi kalau produk kita laku, gaji ibu-ibu lancar, dengan orang konsumen juga senang. Saya bilang, saya cuma mohon itu aja, kita kerja sama yang baik. Iya. Berarti artinya mungkin tidak ada gap yang terlalu jauh antara ibu owner dan karyawan juga. Enggak, gitu kan. iya. Dan sama-sama sense of belonging, rasa memiliki ya. Iya, itu gitu yang ya. pastinya ya. Gitu di produk apapun gitu, ketika dibuat mungkin ya dibuat dari hati akan sampai ke hati ya. Iya begitu. Kayak gitu ya. Jadi hasilnya kan memuaskan Iya, kalau iya. merasa memiliki itu ya. Dengan saya juga, dengan karyawan juga, setiap habis lebaran gitu saya ajak jalan-jalan. Sebahagian untung itu saya sisihkan untuk mengajak refreshing karyawan. Iya. Biar artinya juga nggak jenuh gitu Iya, ya. nggak jenuh gitu. Dan ada keterikatan kembali mungkin Iya. ya, antara karyawan satu sama lainnya juga gitu kan. Gitu. Makanya sampai sekarang saya tuh sangat senang itu, walaupun kadang-kadang sudah 3 tahun dia off gitu kerja, kembali lagi. Jadi pas dia kembali saya bilang, kenapa kembali ke sini? Udah rindu omelan saya, ketawa. Iya. Ya Bu, tapi saya mau di sini. Tapi saya utamakan, walaupun karyawan tuh udah dia keluar, dia masuk lagi, saya cepat rekrut karena saya tidak perlu mengajari mereka lagi. Iya, mereka sudah menguasai. Karena kalau orang baru kan belajar lagi dari awal ya. Iya, jadi kita yang repot. Iya. Itu udah banyak beberapa, kadang dia pindah tempat, dia kembali lagi. Saya utamakan, saya terima langsung gitu. Iya. Oh, seperti itu ya. Iya. Berarti ceritanya. Nanti kita lanjutkan lagi ceritanya gitu di segmen terakhir. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.